cahaya terang. Telah lama mendengar berita kedatangan itu. Kenapa? Katanya kita telah berganti. Tuah telah bertukar. Katanya tidak ada lagi penjajah, apalagi penjajahan. Lama aku dengar tanah ini telah bebas. Tapi sampai sekarang aku masih bingung. Di atas tanah yang telah lama bebas ini, apa yang bisa dilakukan? Jangan dulu kemudian Guru Z, karena sebelum sampai ke sana masih banyak orang yang meragukan. Guru ini benar-benar ada. Hanya bagian dari pesantren. Gimana mungkin cahaya itu belum sampai ke sini? Karena aku terlahir di tanah barat, atau karena aku terlahir di tanah yang jauh dari tempat matahari terbit, atau karena lautan yang aku injak terlalu luas. Apakah dari semua aku belum bisa melihat cahaya itu? Kata orang, jika ingin bersinar seperti saat cahaya, harus sekolah. Ya, harus sekolah. Seperti apa? Di atas samudera tempat berdiri ini banyak orang yang beri kabar bahwa di perbatasan pulau ada bangunan yang nyaris roboh. 4 anak-anak berseragam tanpa sepatu di situ. Bahwa di tepi jalan kota banyak polisi berjejer menjaga ujian. Bahwa di pulau-pulau besar perlu mantra bernama internet untuk mendaftar kurikulum ini itu dengan biaya di setinggi langit. Itu yang namanya sekolah. Satu lagi, satu kata yang selalu bersanding dengan sekolah. Ya, pendidikan. Apa rupanya? Dari mana asalnya? Setengah abad lebih tanah ini terbebas atas nama Tuhan. Selama itu pula makhluk ini menjadi alasan kegamangan untuk menjadi bangsa yang besar. Kemarin bertemu dengan Super di sepatu lewat jembatan tali menghadap sungai. Aku juga pernah bersua dengan si akak kecil memangku berusuk tanpa sadar katanya mau sekolah. Si teteh kecil pun juga begitu, harus berteman dengan peluh dan puluhan kilo jalan berbatu untuk sampai ke depan gerbang sekolah. Pun pernah aku dengar kelak tawa ayu-ayu kecil di bangunan bekas kandang ayam. Aku puan dari barat, dari tempat ibu negara penjahit sang saka merah putih berasa tak tahu harus mengadu pada setiap tahun bapak-bapak kami bercengkrama di gedung terhormat itu. Setiap tahun Tuhan titipkan rezeki ke dalam dompet bapak BBM. Tapi kenapa malu bernama sekolah itu masih terima kasih? Kenapa pendidikan masih menjadi makhluk yang misterius hingga kini?
Kenapa? Cahaya itu belum juga sampai ke sini. Padahal aku, kita, dan mereka semua yang meskipun terbebas, terpisah oleh pulau dan samudra, masih tetap menghormat pada bendera yang sama. Gimana? Gimana cahaya itu? Gimana ya singgah? Izinkan aku menjemputnya. Hei, suara dari barat. Saya tertawa mendengarmu. Bukan hanya kalian yang mau bertanya, saya juga mau bertanya. Daripada siapa juga yang ditanyakan. Saya tuan dari timur. Habis pikir di kepalaku. Jangan kau sebut sekolah, pendidikan. Apa itu? Kami di timur ini tidak kenal itu. Bila ada yang bertanya pada kami apa itu sekolah, pendidikan, kami pasti menjawab jauh. Apalagi ada yang bertanya pada kami apa itu kurikulum, lebih parah lagi, kami pasti akan menjawab jauh sekali. Saya tuan dari timur, ingin bertutur padamu. Di timur ini, setiap hari matahari terbit, seluruh semesta mengharap kami tidak di dalam matahari itu sebelum sampai ke barat. Tapi di sini pula, setiap hari kami melihat kegelapan. Ya, kegelapan. Listrik tidak ada. Jalan yang disebut aspal itu tidak ada. Pendidikan, sekolah, kami tidak kenal itu. Saya tuan dari timur. Kami di sini masih berkutat dengan alam, hutan rimba, nelayan cari ikan. Iya, tidak paham apa itu sekolah, pendidikan, mesti kami begitu merindukannya. Di tanah Papua sana, emas kami diambil. Dari kabar yang sedengar katanya untuk mendidik orang-orang yang di barat. Tapi di tanah yang bertumpuk emas ini, jangankan sepatu, sendal pun kami tidak punya. Kau jangan mencemoohkanku. Memang kami tidak punya sandal apalagi sepatu. Saya tuan dari timur, ingin bertutur padamu. Setiap hari kami mendengar Sabang selalu bersanding dengan Merauke. Tapi mereka tidak bersanding dalam pelaminan yang sama. Mereka hanya bersanding dalam peta sebagai penanda Indonesia, negara yang terus berkembang, entah sampai kapan. Kenapa kami masih jauh dari sekolah, pendidikan? Kenapa kami masih lebih akrab dengan pendatang buruan, hutan rimba, nelayan cari ikan daripada pendidikan? Padahal kami, kamu dan kita semua menghadap bendera yang sama. Padahal kami, kamu dan kita semua memiliki takdir yang sama menjadi satu bangsa, Indonesia. Tuan dari barat, kamu dan saya tidak ditakdirkan menjadi begini. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan memisahkan Sabang dan Merauke. Tapi saya belum percaya Tuhan akan mempersatukan, pendidikan akan mempersatukan mereka. Ya, makhluk gaib itu masih tahu tentang kami. Padahal kami tidak akan membunuhnya seperti kami membunuh bintang rimba. Padahal dia datang, akan kami sambut dengan pelukan hangat. Hangat sekali. Hei! Ngomong apa kalian gue ini? Pendidikan. Apa tadi? Sekolah. Kurikulum. Asal. Apa ya semua? Aku? Ya, aku memang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tapi aku diberi kabar. Untuk apa akan berpendidikan? Untuk apa kalian dalam sekolah? Apa hasilnya? Lihat, apa hasilnya? Ingat, dulu mereka yang bertemu dengan pendidikan itu seragam
putih. Tapi lihat sekarang, seragamnya berganti berwarna orange, mereknya KPK. Satu lagi. Dulu mereka yang belajar cara gambar dalam ilmu matematika, kau lihat yang mereka praktekkan membagi kekuasaan, membagi kekayaan, cuma buat sapu mereka. Sapu yang ini, yang di belakang, atau mungkin itu yang lebih besar. Itu yang namanya pendidikan, itu yang namanya sholat. Buka mata kalian, buka mata kalian. Sehari demi sehari yang mereka pikirkan bagaimana mempetak-petakkan tanah ini, lalu mereka jual. Sehari demi sehari yang mereka pikirkan menguras. Jika kalian melihat mereka sekarang ada di sini, datang ke rapat itu, dan aku sarankan kalian bertanya, ada berapa luas tanah kalian yang bisa kalian pakai? Ada berapa luas lautan kalian yang bisa kalian pakai? Ada berapa luas? Katakan ada berapa luas? Jadi itu yang namanya pendidikan. Itu yang namanya sekolah. Ya, aku memang bukan siapa-siapa di sini, ya, bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin berkabar pada kalian. Oh iya, aku baru ingat. Kau dan kau juga ingin seperti mereka, bukan? Menjual tanah bangsa ini untuk dinasti kalian sendiri. Atau kalian ingin membagi-bagi dompet berapa APBN untuk kerajaan kalian sendiri. Atau yes, jangan-jangan kau juga, kau ingin memakai seragam yang sama. Astaga. Kalian tak pantas. Kalian tak pantas menggunakan seragam itu. Seragam kalian adalah kepolesan. Seragam kalian adalah kejujuran. Seragam kalian adalah kejujuran. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku juga tidak ingin menghakimi kalian. Tapi aku melihat kalian adalah pemimpi yang selalu merindukan pendidikan, yang selalu merindukan sekolah tanpa tahu hasilnya seperti apa. Akan seperti apa? Kalian lihat, mereka yang bertemu dengan pendidikan itu hanya memberikan nasi buruk sepanjang hidup kita. Mereka menumpang semua kebahagiaan kita dan memberikan nasi buruk sepanjang hidup kita. Di atas tanah yang sama, di hadapan bendera yang sama. Jangan kau ikuti mereka. Aku, kau, dan kita semua punya takdir yang berbeda. Ibu, bangunlah ibu. Ibu Pertiwi, bangunlah, apa benar yang dikatakan itu? Ibu Pertiwi, aku memanggilmu, Ibu. Mana kami harus mengaruh? Berikan kami sultan hangatmu. Ibu, bangunlah. Kenapa saya belum datang juga? Pertiwi, beri kami nasihatmu. Saya
adalah anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Tanpa kalian, tak pantas aku dipanggil seorang ibu. Aku juga merasakan kebencian kalian. Tapi kalian harus paham bahwa matahari yang terbit dari timur tidak bisa memilih siapa yang harus diteranginya. Dia akan menerangi dari timur hingga ke barat dengan seadil-adilnya. Apa yang kalian rasakan dari sini adalah buah ketamakan putra putriku yang termakan rayang iblis. Engkau, ibu-ibu, yang bukan siapa-siapa. Tak ada yang salah dengan sekolah. Putra, keluar dari ibu. Tak ada yang salah dengan dan engkau, ibu, keluar dari barat. Aku juga merasakan kegelisahanmu. Namun, kalian harus bisa melihat kakak-kakak kalian yang lain. Dulu aku punya putra putri terbaik yang memberi tanpa minta balik, yang berjuang tanpa harap dikenal. Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, mereka adalah putra putriku yang harus kalian contoh. Pendidikan yang mereka raih, mereka tunaikan dengan ikhlas. Ilmu yang mereka peroleh, mereka amalkan untuk membuatku bangga. Kalian, belajarlah pada mereka. Kalian adalah para pemuda yang akan melanjutkanku. Lihatlah darat kita ini, lihatlah lautannya yang luas. Kalian, jadilah pemimpin yang arif yang akan membuatku bangga. Ini bukan takdir, ini adalah nasib yang harus kalian ubah. Jadilah kalian penanda titik balik sejarah. Terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku lupakan, engkau ku banggakan. Saya dari Medan, dari Jogja. Dan Sulsena. Hiduplah Indonesia.